Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG. Teriring doa, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Perkenalkanlah, nama saya Dewi Mariam, mahasiswi PPG Daljab Batch 3 dalam jabatan tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250 109 112 907. Saat ini saya mengajar di MI Ma'arif NU Mambaur Rahmah Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan video praktek pembelajaran dengan materi pembelajaran Sunan Kalijaga di kelas 6. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa lebih dulu dengan membaca surat Fatihah dan doa sebelum belajar dengan tangan diangkat bersama. Dimulai. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bisyai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik selalu, alhamdulillah. Aku siap belajar menuntut ilmu. Ya anak-anak, sebelum dimulai pelajaran Ustazah akan absen terlebih dahulu ya. Ahmad Aiko, Ahmad Aska, Akila Asda, Akila Salwa. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Kelas 6. Siap. Kurang semangat. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat.
baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke anak-anak, sekarang kita is breaking sebentar ya. Coba berdiri semua. Judulnya adalah tepuk fokus. Jadi harus fokus. Ya. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya. Ya baik anak, boleh duduk kembali. Ya anak-anak. Seperti yang kalian ingat, seminggu kemarin anak-anak mempelajari Sunan Raden Qasim yang dikenal dengan nama Sunan Derajat. Sekarang anak-anak akan mengenal Raden Mas Sahid atau yang dikenal dengan Sunan Kalijaga. Tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan asal-usul riwayat hidup Sunan Kalijaga. Yang nomor dua, menjelaskan metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Yang ketiga, menyebutkan nilai-nilai keteladanan Sunan Kalijaga. Yang keempat, menceritakan kembali kisah perjuangan Sunan Kalijaga dengan bahasa sendiri. Sedangkan yang kelima, peserta didik diharap mampu menunjukkan sikap meneladani nilai-nilai seperti kreatif, bijaksana, toleran dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, coba kalian perhatikan, ini Ustazah tayangkan ya video Sunan Kalijaga. Nanti anak-anak supaya mengamati dan memperhatikan, soalnya nanti ada tugas yang sehubungan dengan Sunan Kalijaga. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi adik-adik yang menjalankan. Masih ditemani Cemeng, kali ini Musa akan membawakan kisah tentang perjalanan Arif Sunan Kalijaga. Kalian tentunya mengenal 9 nama wali Songo kan? Satu di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Yap, benar. Sunan Kalijaga merupakan ayahanda dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Catatannya siap pencatat. Siap pencatat dibuka. Siap pencatat. Ya, didengarkan ya. Ya, dicatat. Dicatat saya. Bukunya dibuka, buku tulis itu. Meskipun begitu, ia membuka kehidupan bebas yang tidak terikat pada adat istiadat kebersamaan. Untuk mencatat aksi nulis. Dan dari situ, ia menjadi paham tentang kehidupan masyarakat juga. Jika malam tiba, Raden Saleh kecil suka berdiam diri di kamarnya dan mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran ditemani penasihat telinga. Ia akan mengumandangkan ayat Al-Quran itu hingga larut malam sampai para penjaga kadipaten tertidur lelap. Setelahnya, ia akan mengambil sebagian hasil bumi yang diambil dari rakyat untuk disebarkan ke pemerintahan Majapahit. Hasil bumi tersebut kemudian dibagi-bagikan pada rakyat yang saat itu sangat membutuhkannya. Tentu saja para rakyat yang menerima rezeki itu tak akan kaget, sekaligus girang menerima rezeki yang tak terduga. Ya,
Nah, ini Sunan Kalijaganya ya. Siapa yang memberikan rezeki itu pada mereka? Karena Raden Said melakukannya secara diam-diam. Tiap malam, Raden Said terus melakukan perbuatannya. Hingga suatu hari, ia ketahuan oleh kepala penjaga kadipaten. Ayahnya sang Adipati Winandika kemudian menghukumnya. Ia dikurung pada sebuah kamar kosong selama kurang lebih 1 bulan. Namun, di hari-hari terakhir masa pembunuhannya, Raden Said kabur dan meninggalkan istana kadipaten. Raden Said berkelana, mengembara. Ia masih mencuri harta milik saudagar kaya yang kikir untuk dibagikan ke rakyat jelata. Meskipun ia mencuri, ia tidak pernah menggunakan hasil curiannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan untuk diberikan pada kaum fakir. Suatu ketika, di pelosok hutan tempat ia singgah, yaitu Alas Jatiwangi, Raden Said dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki tua dengan jubah putih-putih. Lelaki tua tersebut membawa tongkat yang gagangnya berkilauan emas. Sunan Bonang ini ya. Raden Said lantas merebut tongkat itu dari tangan lelaki tua dan membuatnya tersungkur di rerumputan. Raden Said mengamati tongkat yang mengira emas dari emas itu. Namun, ternyata tongkat tersebut hanya terbuat dari kuning. Lantas, ia membawakan tongkat itu kembali kepada pemiliknya. Namun, lelaki tua itu malah menangis kesakitan. Jangan menangis, ini tongkatmu kukembalikan. Bukan tongkat itu yang kutangisi. Ujar lelaki tua itu sembari memperlihatkan beberapa jubah rumput di tangannya. Ya telah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersebut batu. Hanya beberapa jubah rumput saja kau merasa berdosa? Tanya Raden Said. Ya, aku telah berdosa karena aku mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata aku cabut guna makan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan, itu benar-benar berdosa. Jawab si lelaki tua itu. Lelaki tua tersebut lantas beranjak dan kemudian duduk pada sebuah batu kayu besar di dekat pohon jembatan. Apa yang sesungguhnya kau cari? Saya menginginkan harta untuk diberikan pada fakir miskin dan rakyat yang menderita. Jawab Raden Said. Sungguh mulia hatimu. Saya seorang keliru. Lelaki tua itu hanya senyum menjawab pertanyaan Raden Said. Kamu bersedekah dengan barang haram atau mencuri, itu sama halnya kau mencuci pakaian dengan air kencing. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amalan yang baik atau halal. Raden Said tercengang dengan keterangan si lelaki tua itu. Perasaan malu mulai merasuk di lubuk hatinya. Banyak hal terkait usaha untuk menuntaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Tapi bukan hanya dengan memberi bantuan makan atau uang, melainkan memperingatkan para penguasa zalim yang semena-mena pada rakyat. Kau juga harus membimbing rakyat. Ujar si lelaki tua itu memperingatkan Raden Said. Raden Said kembali terpana dan seperti diingatkan bahwa perbuatannya selama ini kurang tepat. Jika engkau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara seperti itu, maka ambillah itu. Itu berhalal. Ambillah sesukamu. Lelaki tua itu menunjuk pohon cendana di balik tubuhnya, dan seketika pohon cendana itu berubah menjadi pohon emas. Sepasang mata Raden Said terbelalak mendapati pohon yang berubah menjadi emas itu. Lelaki tua tersebut lantas meninggalkan Raden Said yang masih terpana melihat kejadian yang baru pertama kali ia lihat. Setelah sadar dari lamunannya yang cukup lama, Raden Said lantas mengejar si lelaki tua itu. "Tunggu!" teriak Raden Said. Lelaki tua itu berhenti persis di bibir sungai. "Sudahkah kiranya telah menerimaku sebagai murid?" Mau belajar apa kau padaku? Tanya si lelaki tua.
Ya anak-anak, setelah kalian mengamati dan memperhatikan video cuplikan Sunan Kalijaga ini, Ustazah ingin bertanya tentang beberapa Sunan Kalijaga. Yang pertama, coba ya siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan. Sunan Kalijaga berasal dari mana? Angkat tangan. Ya. Oke, Tuban. Siapa nama guru Sunan Kalijaga? Oke. Sunan Bonang. Benar ya? Oke, benar semua. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sekarang diperhatikan Ustazah akan menerangkan. Ini anak-anak ya. Mari kita mengenal Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga. Kita lihat coba. Peta konsep yang akan Ustazah terangkan nantinya tentang Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga, yaitu tentang silsilah Sunan Kalijaga. Kemudian perjuangan Sunan Kalijaga dan teladan kisah perjuangan Sunan Kalijaga. Untuk perjuangan Sunan Kalijaga ini ada kalanya melalui seni budaya dan melalui berdakwah dengan banyak bakat atau keahlian. Pertama adalah silsilah Sunan Kalijaga. Dilihat anak-anak. Nama ayah beliau bernama Tumenggung Walitikta atau dikenal dengan nama Raden Sahur. Sedangkan ibunya bernama Dewi, seperti saja, Dewi Nawangrum. Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga ini menikah 2 kali. Istri yang pertama bernama Dewi Sarokah, mempunyai 5 orang anak. Yang pertama namanya Kanjeng Ratu Pembayun. Yang kedua Nyai Ageng Panenggak. Yang ketiga Sunan Hadi. Yang keempat Raden Abdurrahman. Dan yang kelima Nyai Ageng Ngerang. Sedangkan pernikahan beliau yang kedua dengan Dewi Sarah. Dewi Sarah ini anak-anak termasuk putrinya Sunan Giri. Ya. Jadi Sunan Giri termasuk apa ya? Mertua daripada Sunan Kalijaga. Dengan Dewi Sarah punya putra putri sebanyak 3. Yang pertama adalah Raden Umar Said atau dikenal nama Sunan Muryo, yang tempatnya tinggi sekali anak-anak. Ada yang pernah ke sana? Belum ada. Oh iya, tempatnya memang jauh sekali. Sekarang anak-anak supaya tahu perjuangan Mas Sahid atau siapa tadi? Sunan Kalijaga. Yang pertama, beliau berdakwah melalui seni dan budaya. Beliau adalah seorang dayang purwo atau kulit. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang memiliki ilmu yang tinggi dan berpengetahuan luas. Beliau juga sangat bijaksana dalam mengambil keputusan dan selalu menjaga perasaan masyarakat dalam berdakwah, seperti dalam seni budaya. Jadi beliau itu tidak langsung anak-anak paten. Jadi karena masyarakat saat itu suka dengan wayang, ya kan? Maka dakwah Sunan Kalijaga ini melalui wayang. Kisah Mahabharata disesuaikan dengan agama Islam, biar unsur-unsur yang ada dalam kisah Mahabharata dalam wayang itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi beliau sangat luwes anak-anak dalam berdakwah, gak moro keras, gak seperti itu. Jadi gak ada dakwah Sunan Kalijaga dengan kekerasan, dengan paksaan, atau dengan teror dan lain-lain, tidak. Tapi
diajari ini yang pertama dengan budaya, lewat budaya. Karena masyarakat saat itu suka dengan wayang kulit, maka disiarkan agama Islam melalui wayang. Kita lanjutkan sekarang dengan tugas diskusi yang nanti anak-anak tulis di sini ya. Dari film, cuplikan film yang sudah kalian tulis tadi.
gudang yang disiapkan Mama Surat kepada Raja Majapahit. Tapi beliau mengambil rumput itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi mau dibagikan kepada fakir miskin. Ya, coba yang kedua siapa? Monggo. Oh ya, salah, monggo. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah selesai semua. Sekarang Ustazah mengasih penguatan dan penyimpulan dari materi kita pada hari ini, Sunan Kalijaga. Yang pertama adalah Sunan Kalijaga adalah gelar yang diberikan kepada Raden Mas Sahid putra Tumenggung Kalicipta dengan Dewi Nawangwulan. Yang kedua, salah satu dari putra Sunan Kalijaga ada yang menjadi bagian dari Wali Songo. Siapa tadi? Sunan Muria. Atau nama aslinya adalah Raden Umar Said. Yang ketiga, cara berdakwah Sunan Kalijaga sangat halus karena menggabungkan antara unsur budaya dengan kesenian-kesenian ke dalam ajaran Islam. Yang keempat, kesenian dan kebudayaan hanyalah sarana yang dipilih oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Beliau sangat toleran pada budaya lokal, namun beliau tetap tegas dalam masalah akidah. Selama budaya tadi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kelima, Sunan Kalijaga berpendapat bahwa masyarakat ini akan menjauh jika diserang pendiriannya. Mereka harus didekati secara bertahap. Bagaimana? Mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan lama akhirnya akan hilang. Dan yang terakhir, Sunan Kalijaga mengajarkan kita agar mempunyai sikap
pelajaran kita hari ini, sejarah budaya Islam tentang Sunan Kalijaga. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar tentang Sunan Muria yang termasuk salah satu putra dari Sunan Kalijaga. Namanya siapa? Raden Umar Sakti. Baiklah anak-anak, kita akan tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa wal asri. Membaca